warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam damai sejahtera, Shalom. Mari kita awali acara webinar hari ini, Jumat 20 Desember tahun 2024 ini dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita lanjutkan dengan pemutaran sambil menyanyikan dari tempatnya masing-masing lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya, yang akan dilanjutkan dengan lagu himne Universitas Indonesia. Baik, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudari sekalian. Saya sudah lihat panelis Pak Sumaryadi, kemudian juga para hadirin Mas Agus, Pak Rifki, dan semuanya kalau saya sebutkan akan banyak waktu tersita. Hari ini kita akan mendiskusikan gagasan atau ide dari narasumber kita, yaitu Saudara David Silalahi, tentang 100% listrik dari energi terbarukan untuk Indonesia. Beliau akan saya perkenalkan
secara singkat saja, sambil tolong ditayangkan riwayat hidup singkat beliau atau CV-nya. Menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada dan mendapat gelar sarjana teknik dari masuk tahun 2003, lulus tahun 2007. Kemudian melanjutkan ke UGM, ITB, Karlsruhe Institut Teknologi Jermani, kerjasama 3 perguruan tinggi tampaknya, untuk melakukan penelitian dengan judul Preliminary Design of Pumps as Turbine and Induction Motor as Generator for Energy Recovery. Dan beliau mendapat gelar master. Kemudian lanjut ke Australian National University Canberra, Australia, dan mendapat gelar PhD dalam bidang khusus energi matahari, solar energy. Disertasi beliau berjudul 100% Renewable Energy Integration in Indonesia. Beliau sekarang bekerja di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, masuk tahun 2009 sampai tahun 2020, menduduki pertama-tama tahun 2010 sampai 2016 sebagai inspektur listrik, kemudian kepala seksi tarif listrik dan subsidi, lalu kepala seksi bisnis listrik, dan supervisi lisensi. Beliau juga pernah mengikuti internship tahun 2022 di Pertamina dengan proyek Techno Economics Assessment of Floating Solar Photovoltaic in Indonesia, Pertamina Research and Technology Innovation Center. Beliau berpengalaman juga dalam beberapa organisasi. Saya bacakan 2 saja yang termutakhir, yaitu Chief of Indonesia General Election Committee in Canberra, kemudian Sekretaris Jenderal Indonesia Students Association in Australia, kemudian mendapat penghargaan dalam conference dan konvensi internasional, penghargaan berupa Best Poster. Juga mendapat beasiswa tampaknya ini. Oh bukan, penghargaan dari LPDP sebagai top 3 in research and patent kategori. Kemudian mendapat penghargaan juga karena menang dalam kompetisi penulisan, lomba ASN menulis. Beliau juga telah banyak berbicara dalam berbagai forum akademik internasional sebagai invited speakers 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang salah satunya Virtual Academic Dialogue di Indonesia Sustainability Forum 2024, dan juga workshop Capacity Building on Pump Hydro Energy Storage Potential in Southeast Asia. Ada 1, 2, 3, 4 lagi tidak saya bacakan. Dan aktif menulis dalam berbagai publikasi internasional. Yang beliau berikan kepada kami ada 5, tapi lebih daripada itu sebenarnya. Salah satunya 100% renewable electricity in Indonesia di jurnal Energies. Kalau tidak salah ini Q1 ini ya Pak David ya. Juga menulis 1 bab dalam buku Solar Energy Potentials and Opportunity of Floating Solar Photovoltaic in Indonesia. Dan juga menulis dalam beberapa artikel
di berbagai media. Misalnya media energi surya, pernah menulis juga di Jakarta Post, dan juga di The Fulcrum Singapore. Jadi beliau juga seorang penulis ternyata. Itulah gambaran singkat narasumber kita ya, sehingga kompetensinya sudah tidak usah diragukan lagi. Jadi kita akan masuk ke sesi 1 karena saya lihat Pak Jarman belum hadir yang biasa memberikan sambutan pembuka, berhalangan hadir tampaknya. Jadi sesi 1 adalah sesi pemaparan dari narasumber. Setelah itu akan ditanggapi oleh para panelis. Saya lihat yang sudah hadir Pak Sumaryadi, juga Pak Joko Abumanan. Setelah sesi 1, kita masuk sesi 2, menanggapi pertanyaan. Maaf, sesi 2 itu dialog antara panelis dengan narasumber. Sesi ketiga, diskusi dialog narasumber dengan para peserta yang hadir pada siang sampai sore hari ini. Dan sesi penutup, kata-kata penutup, closing statement, pernyataan penutup dari narasumber dan panelis nanti sebelum jam 5 sore. Itu saja gambaran umum tentang jalannya webinar nasional kita sore hari ini. Untuk itu saya persilakan Pak David untuk menyampaikan ide gagasannya tentang 100% listrik energi terbarukan untuk Indonesia. Waktunya ya 45 menit Pak, boleh lebih. Silakan Pak David. Baik, terima kasih Pak Adi sudah dibuka dan diperkenalkan gitu ya. Mungkin pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu salam kenal untuk Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini. Saya pikir ini sesi silaturahmi tepatnya ya untuk berbagi pengetahuan gitu. Mungkin saya disclaimer dulu ya Pak Adi ya di awal Ya, ya. Jadi meskipun saya diundang sebagai ini ya pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, tetapi dalam sesi ini saya tidak sebagai ini ya, tidak kapasitas sebagai orang Dijen Gatrik kira-kira gitu ya. Tetapi oke. lebih ke Sebagai akademisi lah. sharing knowledge lah gitu ya untuk Oke. apa namanya hasil riset gitu, hasil riset apa yang saya teliti selama kurang lebih 4,5 tahun lah gitu menempuh studi di The Australian National University gitu. Itu pula kenapa background saya bukan gatrik gitu ya, tapi saya buat di ENU gitu ya, supaya ini lebih bersifat pribadi kira-kira gitu. Jadi mungkin itu Oke. disclaimer saya di awal gitu. Nah, mungkin saya izin untuk share screen. Oke, Silakan, silakan. nampaknya Pak David. diperbolehkan. Baik, mudah-mudahan bisa terlihat jelas di layar Bapak Ibu ya. Saya Jelas dan izin. terang. Rupanya ini diseminasi hasil riset doktoral beliau. Baik. Jadi saya lanjutkan Pak Adi, Bapak Ibu sekalian. Eh, jadi saya sampaikan tadi ini sebetulnya semacam ringkasan lah gitu ya, ringkasan penelitian saya tentang upaya dekarbonisasi Indonesia, energi sektor gitu kira-kira ya. Dan tentu karena saya orang ketenaga listrikan, maka yang ditinjau adalah sistem ketenaga listrikan, gitu kira-kira. Baik, untuk memulai paparan, saya mencoba tidak terlalu akademik sebetulnya ya. Jadi mohon maaf nih kalau nanti ada yang kurang pas gitu ya. Tapi saya mau mulai dari slide ini untuk menggambarkan kira-kira seperti apa sebetulnya pemanasan global itu sampai saat ini gitu kira-kira ya. Ini kita lihat kira-kira visualisasinya. Jadi kita hingga saat ini sebetulnya sudah lebih sedikit gitu ya di tahun ini dari 1 derajat.
tambahan pemanasannya, kira-kira gitu ya. Jadi kalau dikasih garis merah ini adalah angka 1,5 derajat yang menjadi konsensus internasional untuk sama-sama kita jaga, kita tahan peningkatan suhu global tidak lebih dari 1,5 derajat. Nah, mungkin sekedar ini ya, refresh saja, kenapa 1,5 derajat? Nah, ini tentu menjadi pertanyaan, kenapa tidak dua, kenapa tidak tiga gitu ya? Nah, 1,5 derajat itu dianggap oleh para peneliti adalah titik batas ambang gitu ya, saat bumi itu masih nyaman untuk dihuni, kira-kira gitu. Kalau lewat dari 1,5, sudah semakin panas dan ini ya, kita sulit meninggali bumi dengan nyaman, kira-kira gitu. Nah, ini juga saya coba ambil beberapa berita tahun lalu dan tahun sekarang. Kira-kira Indonesia itu apa sih dampak pemanasan global tadi gitu ya? Saya lihat gambar yang paling ini ya, di kiri atas, ini adalah gambar di sekitar Jakarta Utara. Jadi ada sebuah masjid, rumah ibadah di sana itu yang sudah hampir setengah bangunannya itu ini ya, level permukaan laut sudah sampai gitu. Jadi air itu bisa naik ke atas atau daratannya turun gitu kira-kira ya. Nah, itu salah satu dampak dari perubahan iklim global. Nah, masih tentang laut gitu ya, di kiri bawah ini saya ambil dari The Japan Times gitu ya. Jadi ternyata pemanasan global itu berdampak juga ke nelayan-nelayan kita. Jadi mereka pergi melaut, yang dihadapi itu ombak, itu salah satu dampak juga ternyata dari pemanasan global. Termasuk yang tengah atas gitu ya, gagal panen di Jambi. Jadi 129 ton padi gagal panen gitu kira-kira ya. Ini karena perubahan iklim. Belum lagi di daerah Kalimantan Utara gitu ya, Kalimantan Timur, mereka dari pagi sampai sore. Sekarang mereka mengubah dari sore ke malam supaya tidak terlalu panas gitu. Nah, itu kira-kira seberapa parah dampak ini ya, pemanasan global itu ke kaum-kaum kecil lah gitu ya, nelayan, petani gitu ya. Dan yang di kanan ini menarik juga. Ternyata sektor energi juga airnya kurang gitu ya, tidak cukup untuk memutar turbin. Nah, itu kira-kira gambaran seberapa parah dampak emisi karbon yang menyebabkan bumi semakin panas. Nah, saya juga menemukan informasi ini adalah pemetaan gitu ya. Bagaimana Indonesia itu dipetakan tingkat kerentanan terhadap dampak perubahan iklim. Ternyata kita masuk kategori yang highly vulnerable gitu ya, jadi sangat rentan gitu ya. Oleh peneliti itu dikategorikan tiga paling tidak yang berdampak Indonesia. Kenaikan permukaan laut tadi ya, jadi ada uh, beberapa pulau yang mungkin akan tenggelam, lalu ada banjir ekstrim, lalu juga yang belakangan ini sering kita rasakan ada heat wave. Jadi ada hari-hari tertentu yang suhunya itu tinggi di atas 35 derajat, bahkan sampai 40 derajat. Kalau di Australia itu terakhir di Melbourne, minggu lalu itu 40 derajat gitu ya. Jadi kurang lebih sama dengan katakan di Saudi Arabia gitu ya kira-kira ya. Jadi panas sekali dan itu tidak biasa. Nah, ini mengapa kita menjadi penting Indonesia harus ngapain kalau kita tahu kita rentan terhadap perubahan iklim global ini gitu ya. Nah, sebelum menuju ke sana tentu ini ya, kita sebagai orang listrik akan melihat apa yang kita bisa lakukan dengan kepakaran kita atau ekspertis kita di bidang listrik ini gitu ya. Nah, saya mau mulai untuk masuk nanti ke bagaimana 100% energi terbarukan gitu ya, listrik di Indonesia. Saya mau mulai dari gambar yang sebelah kiri. Jadi ini grafik batang yang di kiri ini menggambarkan bagaimana penambahan kapasitas pembangkit baru dalam 5 tahun terakhir, 2019 sampai 2023, gitu ya. Jadi terlihat di sini eh, lebih dari 73% sebetulnya tahun lalu pembangkit itu bersumber dari PLTS atau solar photovoltaik gitu ya, dan
wind gitu ya, atau pembangkit listrik tenaga bayu kalau istilahnya di kita gitu ya. Lebih dari 73% secara global. Nah, kalau kita lihat bagaimana sebetulnya perbandingannya dengan pembangkit yang lain gitu ya. Belakangan ini kan sering dibicarakan clean hydrogen atau green hydrogen. Lalu carbon capture storage. Lalu panas bumi, juga nuklir ramai sekali dibicarakan gitu ya. Tetapi secara statistik bisa kita lihat sebetulnya hampir mendekati nol tambahan dalam 5 tahun terakhir. Nah, tentu ini menjadi ini ya diskusi yang menarik gitu ya. Apakah karena memang masih mahal atau proses membangunnya memang lama gitu ya, sehingga dia kalah cepat dibandingkan pembangkit energi terbarukan seperti PLTS atau PLT Bayu gitu ya. Nah, grafik yang paling kanan ini kira-kira menggambarkan bagaimana ini ya tambahan pembangkit setiap region di dunia. Misalnya yang paling kiri ini adalah Afrika, 31% gitu ya. Dia termasuk sedikit ini ya untuk tambahan. Yang warna kuning ini adalah PLTS atau solar energy gitu ya. Lalu region lain, Asia, Eropa, Amerika, semua di atas 60% kira-kira gitu ya. Megawatt yang ditambahkan tahun lalu ke grid mereka. Hanya di Afrika yang sedikit lambat gitu ya. Tetapi poin yang mau saya sampaikan adalah semua region melihat bahwa sebetulnya solar PV ini ya sudah kompetitif dan bisa cepat untuk menyediakan energi. Nah, itu kira-kira. Lalu saya mau masuk lagi ke slide ini. Slide ini tentu ini ya. Saya pikir ini bisa menjelaskan kenapa slide sebelumnya ini energi surya dan energi angin yang dominan. Nah, ternyata ini grafik dari Bloomberg ini ya, eh, New Energy Finance. Mereka mendata 10 tahun terakhir, katakanlah dari 2009 sampai pertengahan 2023 tahun lalu, memang betul ternyata gitu ya. Untuk solar photovoltaik, ini harga listriknya yang warna kuning ini ya, grafik yang warna kuning, turun drastis. Dulu di 2009-2010 dia masih kira-kira $400 per megawatt hour gitu ya kira-kira ya. Atau kira-kira kalau dalam sen itu kira-kira 40 sen dolar per kilowatt hour. Kita kalau di Indonesia mungkin kalau kita ingat itu kira-kira 2015 harga PLTS kira-kira 25 sen gitu ya kira-kira ya. Lalu di sini juga terlihat ini ya berimpit dengan PLT Bayu atau angin. Jadi angkanya kira-kira $50 per megawatt hour gitu ya listrik yang dihasilkan oleh teknologi ini. Nah, ini tentu ini ya bisa mengkonfirmasi tentu saja secara aspek bisnis kita akan memilih teknologi paling efisien, paling ekonomis untuk menjadi pilihan utama. Kira-kira gitu ya. Kalau dibandingkan nuklir dan hidrogen ternyata yang paling mahal gitu ya. Sehingga betullah kalau mereka tidak banyak diinstal hingga saat ini gitu ya. Nah, ini juga ada data dari IRENA tahun lalu. Ini harga sistem terpasang gitu ya, install cost-nya gitu ya. Kalau yang tadi kan harga listrik, dia secara levelized cost electricity itu kan bisa saja beda-beda. Kalau capacity factor masing-masing negara itu beda gitu ya. Misalnya Indonesia kira-kira 15%, Australia kira-kira 20% gitu ya untuk energi suryanya, sehingga barang yang sama tidak mengeluarkan harga listrik yang sama gitu ya. Sehingga kita lihat coba lebih fair melihat dalam harga dolar per kapasitas atau per kilowatt gitu ya. Nah, ini yang saya garis merah ini harga PLTS ini ya 2010 dibandingkan dengan tahun lalu turun hampir 86% kira-kira gitu ya. Jadi harganya anjlok dari kira-kira $5.300 per kilowatt menjadi hanya kira-kira $760 per kilowatt gitu ya. Demikian juga yang energi angin gitu ya. Yang onshore ataupun yang offshore kira-kira 50% penurunannya. Jadi memang yang paling murah saat ini teknologinya adalah dua ini, energi surya dan energi angin gitu ya. Nah, saya juga mau menyampaikan informasi yang tidak kalah penting ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita berbicara renewable khususnya energi surya atau energi angin, maka di situ ada intermitensi gitu ya. Bagaimana keandalannya? Maka orang akan membicarakan energi storage gitu ya.
untuk mendapatkan eh, pembangkitan listrik atau listrik yang dipasok ke konsumen itu secara continuous, kira-kira gitu ya. Nah, ini juga menarik. Mirip-mirip trennya dengan harga teknologi surya dan teknologi angin. Dia drop juga kira-kira dalam 10 tahun itu ini ya. Kalau di sini datanya tahun 2013, secara ini ya, pack gitu ya, atau dia sistem itu, kira-kira $800 per kilowatt hour, sudah turun menjadi dekat ke angka 100. Kira-kira $100 gitu ya per kilowatt hour. Nah, ini kira-kira di trennya ini. Baik dia secara pack atau sell price-nya itu turun gitu ya, signifikan dalam 10 tahun terakhir. Nah, yang paling kanan ini sama sebetulnya ya, tapi dia melihat rentang yang lebih pendek antara 2022 sampai dengan 2024 April gitu ya. Tetapi trennya sama. Yang mau saya sampaikan di sini adalah teknologi baterai pun semakin murah dan ini semakin membuat sulit menolak energi matahari atau energi angin gitu ya. Tadinya orang ragu bagaimana kontinuitasnya. Dengan adanya baterai yang semakin murah, maka sistem kelistrikan pun semakin efisien gitu ya dengan ditambahkan baterai ini gitu ya. Nanti kita lihat untuk modeling Indonesia. Nah, ini juga saya mau sampaikan. Kemarin saya sempat mendengar di suatu podcast gitu ya. Mereka berbicara cepat sekali negara-negara di luar sana membangun energi terbarukannya. Lalu saya ingin tahu seberapa cepat. Nah, saya mengambil data antara 2023 dan 2022. Ini kira-kira ringkasannya yang sudah saya jadikan sebuah tabel gitu ya. Nah, ini yang warna hijau adalah total energi terbarukan, lalu yang warna kuning khusus untuk solar PV atau PLTS. Misalnya untuk China, tahun lalu mereka membangun 5.700 megawatt setiap minggu, setiap 7 hari. Bayangkan Bapak Ibu, gitu ya. Dia membangun energi terbaru sedemikian besar. Khusus PLTS-nya kira-kira 4.160 megawatt setiap 7 hari. Nah, ini sangat menarik tentunya gitu ya. Kalau kita punya PLTS Terapung Cirata, 145 megawatt gitu ya. Bayangkan, mereka membangun kira-kira berapa puluh ini gitu ya. Lebih dari 20 gitu ya. Mereka bangun PLTS Cirata setiap minggu. Bayangkan Bapak Ibu gitu ya. Lalu ini untuk Amerika. Amerika ini jauh lebih lambat daripada China gitu ya. Lalu India, Vietnam, Australia gitu ya. Kalau di India kira-kira dia 186 megawatt setiap minggu atau kira-kira sebesar PLTS Terapung Cirata gitu ya. Jadi mereka seperti ini ya, berlomba untuk membangun sebanyak-banyaknya eh, energi terbarukannya, khususnya energi surya, karena harganya memang sudah ekonomis. Kira-kira itu yang menjelaskan. Dan mereka adalah negara-negara yang lapar akan energi gitu ya. Industrinya berkembang, dan mereka ingin memasok industrinya dengan energi hijau sehingga bisa menjual produknya dengan label green gitu ya atau label hijau gitu ya. Nah, ini kalau tabel ini sebetulnya angka detailnya saja gitu ya, dari mana grafik ini muncul. Nah, kalau kita bawa ke konteks Indonesia, kita ini lambat sebetulnya gitu ya. Kalau kita ambil data tahun lalu 2023, kita hanya membangun kira-kira 14 megawatt per 7 hari untuk total energi terbarukan. Di situ ada air, di situ ada matahari dan lainnya gitu ya. Khusus untuk PLTS-nya hanya kira-kira 6 megawatt atau 1 megawatt per hari lah kira-kira gitu ya. Jadi kita kalah cepat dengan negara lain yang jor-joran gitu ya membangun di negara mereka karena mereka ingin cepat-cepat eh, bertransisi gitu ya. Walaupun sebetulnya seperti China dia terkesan santai, terkesan acuh gitu ya. Juga Amerika gitu ya. Tapi pada faktanya mereka bekerja di lapangan gitu ya. Mereka berbeda yang tampaknya enggan, tetapi pada prakteknya mereka membangun juga sebanyak-banyaknya gitu ya. Ini sangat menarik saya pikir. Nah, lalu seringkali saya ditanya gitu ya oleh teman-teman, khususnya mungkin yang bukan background engineering gitu ya, apa iya bisa 100% renewable kan kira-kira gitu.
Lalu saya suka sekali dengan peta ini, dengan gambar ini, yang memvisualisasikan bagaimana sebetulnya negara-negara di dunia itu ini ya, memanfaatkan energi terbarukan dalam kelistrikannya. Nah, ini hanya konteks pembangkitan listrik ya, Bapak Ibu ya. Jadi paling tidak ada negara-negara ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Ini 100% listriknya dari renewable. Misalnya Norwegia, lalu Costa Rica gitu ya, Iceland, Paraguay, bahkan negara yang tidak terlalu maju ya, mungkin bisa dibilang miskin gitu ya, seperti Ethiopia pun dia sebetulnya 100% listriknya itu dari energi terbarukan itu. Jadi ini sangat menarik dan ternyata bisa gitu ya. Mungkin ada yang akan menanyakan, betul mereka bisa, tapi kan mereka dominan dari energi air. Yes, betul gitu ya. Seperti Nepal gitu ya, Ethiopia, Norway gitu ya. Tapi bukan berarti kita yang nggak punya air nggak bisa, kan gitu kira-kira ya. Dulu mungkin itu betul, itu menjadi argumen yang sulit dipatahkan, tetapi dengan melihat slide sebelumnya bahwa energi angin, energi surya semakin murah, harga baterai semakin murah, maka bisa dioperasikan sama seperti air kurang lebih gitu ya, bisa 24 jam. Atau paling tidak dia tidak ada intermitensinya, bisa dibikin stabil gitu outputnya. Gitu ya. Jadi kita di sini nampak belum ini ya. Ini yang sudah 100% ini angkanya biru, sorry, warna negaranya dibikin biru agak gelap gitu ya. Yang 70% biru pucat gitu ya, dan kita masih di angka merah gitu ya, artinya kita belum belum banyak porsi energi terbarukannya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini juga saya perlu sampaikan gitu ya. Seringkali orang berharap apa iya kita bisa maju gitu tanpa punya konsumsi energi yang memadai gitu ya. Nah, grafik ini atau slide ini sangat membuka wawasan kita gitu ya, bahwa kalau kita lihat di sini, yang sumbu vertikal adalah konsumsi listrik per kapita. Lalu yang sumbu horizontal adalah ini ya, PDB atau Gross Domestic Product per kapita gitu ya. Kita lihat di sini, umumnya negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Inggris gitu ya, Norway, mereka ini konsumsi listriknya tinggi dan PDB-nya per kapita juga besar gitu ya. Lalu kita lihat negara-negara yang konsumsi listriknya kecil, yang kira-kira ini ya, daerah yang berwarna ini ya, coklat muda ini ya, atau krem ini ya. Jadi seperti Pakistan, Bangladesh, negara-negara Afrika, konsumsi listriknya kecil, PDB-nya pun kecil. Lalu ini sederhananya mau bilang, konsumsi listrik itu menjadi salah satu indikator kemajuan dan kekayaan suatu negara. Jadi nggak ada negara yang konsumsinya rendah bisa mendapatkan PDB yang tinggi. Itu nggak ada ternyata secara fakta, gitu ya. Jadi kalau kita Indonesia mau betul menjadi Indonesia emas 2045 atau 2050 nanti gitu ya, maka mau tidak mau kita harus mengelektrifikasi banyak hal, meningkatkan konsumsi kita khususnya untuk industri, sehingga per kapita listrik kita naik, menyapai paling tidak seperti Singapura lah. Singapura saat ini 9.000 kilowatt hour per kapita, lalu kita kira-kira 1.000 gitu ya. Kita harus naik 9 kalinya untuk menyamai negara Singapura gitu. Nah, ini mungkin ini ya sekedar tambahan saja. Ini sangat menarik ketika ada satu data dari Library Associates gitu ya, yang menampilkan bagaimana sebetulnya dampak dari ini ya pemanfaatan setiap 1 terawatt hour energi terbarukan. Kalau yang warna biru atau agak ungu ini adalah ini ya pemanfaatan green hydrogen, lalu yang biru ini adalah ini ya pemanfaatan langsung gitu ya untuk elektrifikasi, ternyata yang paling berdampak itu dengan energi yang sama sebesar 1 terawatt hour adalah kalau kita langsung mengganti PLTU atau pembangkit fosil gitu ya. Ini yang paling nampol gitu ya, paling berdampak untuk pengurangan ton karbon dioksidanya gitu ya. Kalau menggunakan metode hidrogen, sebetulnya dia tidak terlalu besar gitu ya. Tapi kalau dia menggunakan listrik solar panel langsung menggantikan
PLTU tidak diubah dulu untuk memproduksi hidrogen misalnya gitu ya, maka dia lebih cepat atau lebih besar dampaknya, kira-kira gitu. Nah, yang lain adalah kalau misalnya menggunakan ini ya, listrik elektrolit digunakan untuk mobil listrik, kendaraan listrik, powering EVs. Ini mungkin sangat relevan untuk Indonesia karena kita sekarang banyak ini ya, eh, ingin beralih atau percepatan untuk kendaraan listrik. Nah, ini juga saya ketemu slide ini, saya pikir ini juga menarik ternyata untuk ini ya, memudahkan diskusi gitu ya. Ternyata ada yang ini dari International Energy Agency tahun ini baru rilis ini ya, data atau dokumen ini. Mereka melakukan analisa setiap satu kargo gitu ya, satu kargo eh, solar panel gitu ya, itu sebetulnya selama lifetime nanti si solar panel ini, dia bisa menghasilkan listrik yang setara dengan 50 kargo LNG tanker gitu ya. Atau ini ya, batu bara setiap 100 tongkang besar kira-kira gitu. Jadi hanya satu kargo solar panel gitu ya. Jadi ini digambarkan solar PV ini yang atas warna hijau gitu ya. Lalu ini kira-kira volume LNG-nya, lalu ini volume batu baranya. Ini menunjukkan betapa sebetulnya kalau kita mau mengurangi atau bertransisi ke energi terbarukan sambil mengurangi emisi karbonnya, maka solar panel ini bisa ini ya berkali lipat dampaknya untuk mengurangi emisi karbon. Lalu yang menarik juga adalah kalau satu mobil gitu ya, sorry, satu kontainer kendaraan listrik gitu, katakanlah mobil listrik gitu ya, ini dibawa katakanlah dari China ke negara mana gitu ya, itu sebetulnya bisa mengurangi emisi karbon gitu ya, atau mengurangi pemanfaatan atau penggunaan BBM 84 gitu ya, 84 setara kargo minyak kira-kira gitu ya. Jadi bisa kita bayangkan solusi dengan memanfaatkan energi surya dan bertransisi ke kendaraan listrik ini sangat signifikan dampaknya untuk memotong atau mengurangi emisi karbon di sistem kita. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin saya mau masuk ke bagian riset saya. Tadi itu lebih ke sifatnya pengantar untuk kita menyamakan persepsi dulu. Lalu saya akan menyampaikan terkait dengan hasil modeling dalam paper saya yang 100% Renewable Electricity for Indonesia itu ya. Jadi saya membuat skenario ini. Jadi saya menelaah dokumen RUKN, Rencana Umum Ketenagalistrikan kita, konsumsi listrik nanti di 2060 itu kira-kira 1.662 terawatt hour per tahun. Dengan asumsi konsumsi listrik kita hanya kira-kira 5.000 kapita atau 5 megawatt hour per kapita gitu ya. Ini kira-kira setengahnya konsumsi Australia tahun ini. Jadi tahun 2060 nanti kita akan menjadi setengahnya konsumsi masyarakat Australia sekarang. Gitu ya. Saya kok melihat ini sebetulnya kurang optimis gitu ya mungkin bahasanya ya. Kenapa kita tidak bersemangat gitu ya? Apalagi kita udah tahu tidak ada negara yang rendah konsumsi energinya bisa menjadi negara kaya gitu ya. Jadi saya membayangkan paling tidak Indonesia itu menyamai Australia saat ini nanti 2060 atau menyamain setidaknya sama seperti Singapura. Singapura itu kira-kira di angka 9.000 kWh per kapita atau 9 megawatt per kapita. Kondisinya saat ini, mungkin dia di 2060 sudah double, mungkin di 20. Tapi paling tidak saya meyakini Indonesia yang sekarang 1.000 kWh per kapita atau 1 megawatt per kapita ini bisa berlipat menjadi 10 sama seperti Singapura saat ini. Kenapa saya yakin itu? Saya melihat kalau kita tadi sama-sama ini ya, sepakat bahwa terjadi pemanasan global, rasa-rasanya nggak ada lagi orang di Jakarta ini yang punya uang gitu ya, tidak memasang AC di rumahnya. Bisa jadi mungkin Bapak Ibu yang hadir di webinar ini pun, di rumahnya paling tidak ada 2 AC, di kamar tidur dan ruang tengah. Mungkin kalau anak-anaknya minta AC juga, mungkin paling tidak 3 mesin AC di rumahnya. Itu konsumsi listrik yang besar, ya kan? Lalu katakanlah nanti beralih masyarakat kita menggunakan kompor listrik, kompor induksi, atau paling tidak pembagian alat memasak listrik gitu ya. Itu semua akan mendorong konsumsi listrik yang besar.
Lalu ada juga ini ya, semakin banyak kita lihat di jalanan itu Gojek misalnya atau Grab. Mereka menggunakan kendaraan listrik atau sepeda motor listrik. Saya satu kali pernah naik dari kantor ke Blok M gitu ya, naik sepeda motor listrik. Saya pikir oke juga gitu ya. Lalu saya membayangkan Indonesia pun masa iya 2060 kita nggak punya sepeda motor listrik yang banyak gitu ya. Atau bahkan kita mungkin bukan sepeda motor lagi karena makin kaya punya mobil gitu kira-kira ya. Dan mobilnya mobil listrik. Nah, semua ini saya meyakini angka 5 megawatt hour per kapita ini akan terlampaui gitu ya. Paling tidak kita akan ke angka 10 megawatt hour per kapita. Lalu kita akan butuh kira-kira 3.300 terawatt hour per tahun. Nah, lalu dalam penelitian saya menghitung kalau kita memanfaatkan energi terbarukan kita ya, selain energi surya, ada hydro, panas bumi, arus laut, bioenergi. Kira-kira ketemu angkanya kira-kira 1.000 terawatt hour per tahun. Lalu pertanyaannya, kalau kita benar-benar mau net zero emission gitu ya, maka kita berharap listrik kita 100% renewable, ya kan? Kenapa 100% renewable di listrik? Karena 100% renewable di listrik itu baru 40%-nya. Kalau secara total energi ini ya, final consumption gitu ya, 100% listrik EBT adalah 40% energi mix gitu ya, total energi yang kita gunakan. Sehingga yang paling mudah dulu kita kerjakan, maka listrik kita usahakan 100% EBT, dan kalau kita gunakan semua potensi yang ada, hanya 1.000. Lalu, kalau asumsi 5 megawatt per kapita pun kurang ternyata. Kalau asumsinya sama seperti Singapura, kurang gitu ya. Kalau sama seperti Australia mungkin 2060 nanti, jauh lebih kurang lagi. Lalu dari mana listriknya? Nah, itu kira-kira ya. Jadi ada gap yang harus dipikirkan dari mana matching ini ya, demand and supply-nya. Lalu ternyata nggak cukup gitu ya dari energi non suryanya. Maka mau tidak mau kita harus melihat sebetulnya apa yang Indonesia punya, kira-kira gitu ya. Maka kita lihat, eh, kalau kita lihat potensi angin, kenapa kita lihat angin dan surya? Karena dua teknologi ini yang paling murah saat ini teknologinya. Tentu kita ingin listriknya tetap terjangkau. Nah, kalau kita lihat potensi angin yang sebelah kiri, warna yang bagus paling cepat gitu ya, kecepatan anginnya paling bagus untuk dijadikan pembangkit, itu sebetulnya warna merah yang paling bagus ya. Lalu kalau di Indonesia kita lihat, secara kasat mata sekilas, Indonesia itu biru. Birunya pun pucat gitu ya. Kalau biru pucat itu artinya apa? Anginnya sangat sepoi-sepoi gitu ya, mendekati nol. Nah, kalau di sini yang bagus itu adalah dekat Vietnam, ini ya, daerah Vietnam ini, lalu di sekitar Jepang gitu ya, di Filipina, dia masih warna orange gitu ya, menjelang merah gitu ya. Dia bagus. Tapi secara general, secara umum kita bisa bilang di Indonesia, angin kita itu nggak sebagus negara lain lah gitu kira-kira ya. Bukan tidak ada, ada kecil-kecil di daerah Sulawesi Selatan ya. Kita juga tahu kita punya PLT Bayu Sidrap gitu ya, Jeneponto gitu ya. Tapi nggak banyak di Indonesia. Kita nggak bisa bergantung ke angin ternyata. Lalu apa yang kita punya? Kita coba dilihat yang ini ya, energi suryanya. Potensi kita itu memang tidak sebagus seperti di Australia, atau mungkin tidak sebagus di negara lain yang agak ke utara gitu ya. Tapi kita punya energi matahari yang merata sifatnya. Dan ini ya, artinya tidak bervariasi antara satu provinsi ke provinsi lain, itu tidak terlalu jauh. Artinya tidak jomplang gitu ya. Bayangkan misalnya kalau seperti China. China ini dia sangat variatif. Ada yang warna hijau, ada yang agak biru, ada yang kuning gitu ya. Ini sulit ini untuk diharapkan menaruh panel di semua tempat. Tapi kalau kita Indonesia bisa kita buat di seluruh Indonesia kira-kira gitu. Dan paling bagus memang di daerah Nusa Tenggara gitu ya. Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara ini yang paling bagus. Sehingga saya eh, di tesis saya itu punya asumsi Indonesia itu most likely akan bergantung pada energi surya. Tetapi menjadi pertanyaan berikutnya lagi, lalu mau ditaruh mana nanti panelnya itu kira-kira gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang ini ya, ini sudah dipublikasi juga sebetulnya di tahun pertama studi saya. Saya menganalisa Indonesia itu potensi paling besar itu adalah PLTS terapung sebetulnya. Nah, besarnya berapa? Kira-kira 180.000 terawatt hour per tahun. Saat ini PLN membangkitkan kira-kira 300
terawatt hour gitu ya kira-kira ya. Jadi kira-kira 600 kalinya kapasitas PLN saat ini, kira-kira gitu. Nah, ini untuk terapung di laut dan terapung di danau gitu ya. Yang paling besar tentu di laut. Lalu yang lain adalah dari rooftop, PLTS rooftop. Lalu kita juga bisa memanfaatkan kombinasi dengan lahan pertanian sebetulnya. Nah, saya membayangkan kira-kira gambar seperti ini ya, yang tengah bawah ini. Di atas lahan pertanian itu bisa dibangun suatu struktur khusus sehingga ada panel surya di sana. Jadi dalam satu lahan didapatkan pangan sekaligus didapatkan energi, kira-kira gitu. Nah, ini sudah mulai diterapkan di Jepang gitu ya, di Korea juga mereka punya pilot project. Saya membayangkan di daerah Karawang, Jawa Barat itu banyak sekali sawah, luas sekali lahannya. Kalau di Jepang mereka coba kombinasi dengan padi gitu ya. Lalu kita pun bisa melakukan hal yang sama gitu ya. Bayangkan kalau lahan padi itu dipasangi juga panel di atasnya, diatur sedemikian supaya bayangannya tidak mengganggu proses fotosintesa gitu kira-kira ya. Sehingga output atau produksi berasnya atau produksi padinya tidak signifikan berkurang ketika dikombinasikan dengan panel surya gitu ya. Lalu kita juga punya potensi di bekas-bekas lahan tambang. Saya menghitung kira-kira 2 kali produksi PLN sekarang gitu ya. Kira-kira 600 terawatt hour bisa didapat dari lahan bekas tambang. Nah, gitu ya. Kalau ini gambaran untuk terapung di laut ya, PLN terapung laut ini rooftop dan ini di bekas-bekas lahan tambang gitu ya. Nah, ini perlu saya sampaikan juga bahwa ini kira-kira bagaimana kalau dunia itu dipetakan di daerah teritorialnya gitu kira-kira ya. Daerah teritorial 200 mil gitu ya dari garis pantainya. Nah, peta ini kira-kira bercerita untuk daerah-daerah atau permukaan laut yang ombaknya relatif tenang. Relatif tenang ini adalah kurang dari 6 meter tinggi ombaknya dan kecepatan anginnya kurang dari 15 meter per detik. Nah, kalau dipetakan, maka yang paling bagus itu adalah warna merah, orange, kuning, hijau, dan paling jelek itu biru, gitu kira-kira ya. Maka hanya ada 2 tempat sebetulnya di dunia yang cocok untuk PLTS terapung di laut. Selain itu, bisa, tetapi tentu butuh defense engineering gitu ya, butuh struktur pemecah badai atau pemecah ombak karena lautnya lebih ganas gitu mungkin bahasanya ya. Jadi satunya itu di kepulauan kita di Nusantara, di Indonesia. Di sini di dekat Sulawesi, di dekat Sumatera gitu ya. Ini sebetulnya lautnya ombaknya dan kecepatan relatif ini ya relatif aman atau relatif lambat gitu ya. Dan di barat dari Afrika, West Afrika, ini daerah Nigeria di sini gitu ya. Jadi eh, yang menarik di sini adalah kalau yang warna garis-garis hitam pekat ini adalah jalur badai 40 tahunan. Nah, ini yang saya petakan gitu ya, ngambil data dari berbagai penelitian marine science gitu ya. Ternyata kita tidak pernah dilintasi jalur badai. Nah, ini suatu waktu saya membaca berita barusan tahun ini bulan April di India, India itu sekitar sini, dia membangun PLT terapung di atas waduk air tawar, lalu suatu waktu badai lewat, habis PLT terapungnya. Kenapa? Karena mereka lupa atau mungkin tidak memperhitungkan jalur badai ini ketika mendesainnya. Lalu ada kejadian yang mirip tahun 2019 itu di Jepang. Di Jepang itu di Yamakura Dam itu ada PLTS panel gitu ya. Jepang itu daerahnya sekitar sini. Dia PLTS-nya juga dihantam badai. Kejadiannya hanya sebentar gitu ya, cuman berapa menit, tapi diporak-porandakan. Nah, saya melihat grafik warna hitam ini cukup menjelaskan kenapa itu terjadi. Jadi kemungkinan ketika desainnya mereka tidak mempertimbangkan jalur badai ini gitu ya. Kan bisa saja jalur badai itu kan kita nggak tahu ya 40 tahunan. Bisa dia datang di tahun pertama, PLTS-nya dibangun, di tahun kelima. Kalau di kejadiannya di tahun ke-25 mungkin lifetime-nya udah habis gitu ya, ekonomi sudah habis mungkin nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau kejadian baru seminggu dipasang lalu dihajar badai, itu tentu ini ya sangat tidak enak bagi pengembang gitu ya. Maka ini grafik ini atau peta ini sangat menolong untuk melihat di mana mau naruh PLTS gitu ya untuk yang terapung gitu ya. Nah,
Ini kalau dilihat lebih detail khusus di Indonesia, maka kira-kira seperti ini gambarannya. Daerah-daerah yang warna merah itu sebetulnya ada, tapi dia ini ya, dekat ke pantai dan tidak terlihat dalam skala peta ini. Tetapi gampangnya lihat yang paling bagus itu sebetulnya warna orange gitu ya. Mungkin ini, orange dan orange agak kuning. Kira-kira kalau di tabel ini, kira-kira 4 sel ini, 4 kotak ini gitu ya, yang ini ya, daerah-daerah yang paling aman lah. Mungkin kalau dipasangi PLTS terapung, strukturnya tidak harus semahal kalau di daerah-daerah yang berwarna biru, apalagi yang ada jalur badainya, gitu kira-kira ya. Sehingga di sana sangat besar potensi kita. Jadi visi maritim kita untuk energi itu sebetulnya bisa juga untuk konteks selain minyak gitu ya, selain gas di laut gitu ya, di atasnya pun bisa untuk PLTS terapung. Nah, di dalam penelitian ini juga kami coba asumsi gampang lah gitu ya. Kalau misalnya Indonesia betul nanti mencapai 10 megawatt per kapita, butuh berapa sih panelnya gitu ya? Kalau diasumsikan 100% dari solar panel gitu ya, atau 99% gitu ya, maka butuh kira-kira 2.500 gigawatt solar panel untuk dipasang sehingga kita tercukupi listriknya gitu ya. Pada saat kita sudah menjadi negara kaya dengan negara maju di tahun 2050 nanti gitu ya. Kalau konsumsinya lebih tinggi lagi 20 megawatt per kapita, maka 2 kali lipatnya kira-kira gitu ya. Ini asumsinya capacity factor 15%. Nah, tetapi tentu tidak sesederhana ini menghitungnya gitu ya. Secara sistem belum tentu angka ini tepat. Nanti kita bisa lihat juga di slide berikutnya. Nah, untuk perhitungan, kalau misalnya kita atau di dalam penelitian ini kami mengandaikan Indonesia ini ya, mengandalkan energi surya untuk transisi energinya, maka akan dibutuhkan baterai atau energi storage yang besar. Pertanyaannya seberapa besar kira-kira gitu ya. Lalu kalau misalnya asumsi rule of thumb-nya itu setiap orang itu butuh kira-kira 55 kilowatt hour kapasitas baterai gitu ya. Lalu powernya kira-kira 2 kilowatt gitu ya per orang, dan harus bisa dioperasikan paling tidak 1 hari penuh 24 jam. Misalkan ini situasi-situasi eh, berawan atau hujan terus-menerus gitu ya sehingga energi sangat sedikit, maka Indonesia akan butuh kira-kira 17 terawatt hour baterai gitu ya, atau dalam setara dayanya itu 670 gigawatt. Nah, ini tentu ini ya sangat menarik. Dari mana ini kan kira-kira gitu ya? Banyak sekali, apa betul bisa gitu ya. Nah, di dalam modeling sistem tentunya kita ini ya tidak bisa bergantung pada satu teknologi. Yang tentunya kita paling bisa kami melihat dalam penelitian ini, kita akan banyak bergantung pada pump hydro energy storage gitu ya, PLTA pump storage, dan dikombinasikan dengan battery energy storage. Jadi ini akan menjadi complementary gitu ya, saling melengkapi. Kenapa saling melengkapi? Karena karakteristiknya memang berbeda. Tetapi untuk sistem ini yang paling ideal. Pump hydro storage itu murah secara energi. Dolar per gigawatt hour-nya itu lebih murah ketimbang baterai. Tetapi untuk konteks daya, dolar per gigawattnya atau dolar per kilowattnya, dia lebih mahal. Nah, baterai punya sifat kebalikannya. Setiap gigawatt hour itu dia relatif mahal, tapi untuk per gigawattnya dia relatif lebih murah gitu. Sehingga kita kombinasikan, maka kita akan mendapatkan sistem yang berbiaya optimal gitu ya, atau bisa dibilang terjangkau lah harga listriknya gitu ya. Nah, ini kira-kira karakteristiknya. Kalau kita pakai pump storage, tentu kita tahu bahwa PLTA dari zaman Belanda pun masih ada sampai sekarang gitu ya. Rasa-rasanya udah lebih dari 50 tahun. Katakanlah seumur Indonesia mereka lah kita anggap gitu ya. Lalu kalau dibandingkan dengan baterai, baterai kan punya lifetime sebetulnya lebih pendek daripada PLTA pump storage. Mungkin 10 sampai 15 tahun yang paling optimis gitu ya. Lalu dari segi material, pump hydro storage ini tidak membutuhkan unsur-unsur kimia gitu ya. Dia hanya menggunakan air dan teknologi turbin gitu kira-kira ya. Sedangkan untuk baterai ini kan butuh bahan-bahan electrochemicals gitu ya. Akan butuh nikel, litium, dan material lain gitu ya. Sehingga belum tentu menjadi pilihan yang paling tepat di Indonesia gitu ya. Tetapi sudah pasti kita bisa mengkomunikasikan keduanya dan tentu harus dimodelkan dalam sistem. Nah, ini juga hasil penelitian kami
di The Australian National University, kami memetakan sebetulnya untuk seluruh dunia, gitu ya. Jadi, bagaimana potensi PLTA pump storage yang jenis off river, gitu ya. Off river ini tidak di badan sungai, gitu ya. Gampangnya, kalau PLTA percisokan yang sedang dibangun itu yang on river atau konvensional, gitu ya. Dia memanfaatkan badan sungai di sana. Tetapi yang kami hitung di dalam inovasi penelitian kami ini, yang sifatnya off river. Dan potensinya sangat besar untuk Indonesia. Total kira-kira 800 terawatt hour, kami bagi dalam 5 kelas gitu ya, A, B, C, D, E. Dan kalau kita ambil kelas terbaik, 2 kelas terbaik, kelas A dan B. Kelas terbaik ini artinya eh, biaya pengembangannya yang paling murah gitu ya. Kita punya 321 terawatt hour setara kapasitas baterai gitu ya. Nah, ini kira-kira sebarannya paling banyak itu di Sulawesi Tengah kalau disebar secara provinsi gitu ya. Tetapi kalau secara apa namanya regional, Sulawesi yang paling besar kira-kira 85 terawatt hour, lalu Maluku Papua, lalu Kalimantan, lalu Sumatera, dan diikuti Jawa, Bali, Nusa Tenggara gitu ya. Ini akan kelihatan warna-warna bulat atau segitiga merah atau ada yang warna bintang gitu nanti ya. Ini akan menunjukkan ininya, kelasnya. Yang paling tinggi itu nanti yang bintang, ini tidak terlihat karena belum bisa di zoom gitu ya. Tapi secara umum di Indonesia kita punya potensi-potensi pengembangan PLTA Pumped Storage yang secara modeling itu harganya bisa bersaing dengan baterai, itu kira-kira. Nah, ini perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu untuk menjelaskan apa beda PLTA pump storage yang konvensional atau on river gitu ya, atau river based pump hydro storage. Ini adalah salah satu contoh di Australia. Ini ada ini ya, pump storage Tumut Sri. Ini dia headnya kira-kira 151 meter, volume airnya 6 gigaliter, lalu dia butuh lahan kira-kira 19 kilometer persegi gitu ya. Kira-kira 1.900 hektar lah ini ya, kalau dikonversi ke hektar. Dayanya 1,5 gigawatt. Dia harus membendung badan sungai di sini ya. Lalu airnya bolak-balik dari reservoir bawah ke reservoir atas. Nah, kalau yang off river kira-kira seperti apa gitu ya. Lalu ini kira-kira ilustrasi salah satu proyek eh, off river di Italia. Ini adalah salah satu lokasi di Presenzano, Italia gitu ya. Headnya 500 meter, 3 kali dari yang sebelumnya di Tumutri yang slide sebelumnya tadi ini ya. Ya 3 kali, walaupun volume airnya relatif sama, 6 gigaliter gitu ya. Nah, dia hanya butuh kira-kira 100 hektar untuk lahannya, untuk reservoir bawah, waduk bawah, dan waduk atas. Sedangkan yang tadi kira-kira butuh 20 kali lipatnya, kira-kira gitu ya. Jadi ini mau saya sampaikan adalah dengan metode off river, kita bisa ini ya, mengurangi kebutuhan lahan yang tentu berdampak pada memudahkan untuk pengadaan lahannya atau pembebasan lahannya, gitu ya. Lalu ada satu contoh lagi di China, ini adalah off river atau closed loop pump hydro storage di Tianhuangping ini ya. Ini dia headnya 890 meter. Bayangkan yang tadi yang konvensional, kira-kira 150 meter, atau kita bandingkan dengan upper Cisokan itu kira-kira 278 meter headnya. Ini dia hampir, katakanlah lebih dari 3 kali lipat gitu, gitu ya. Lalu dia dayanya tentu lebih besar, dan karena anggaplah misalnya volume airnya sama dengan head yang berkali lipat, maka energi yang didapat juga lebih besar gitu ya. Daya yang didapat juga bisa lebih besar. Nah, itu inovasi yang tentu meyakinkan saya untuk melakukan modeling bagaimana Indonesia menuju net zero emission yang harus dimulai dari sektor listrik. Listriknya harus digarap dulu karena itu yang paling mudah. Semuanya dielektrifikasi, lalu sumber listriknya diganti dengan renewable, maka itulah upaya untuk menuju 100% listrik untuk Indonesia dari energi terbarukan gitu ya. Nah, di dalam modeling ini kami melakukan ini ya, simulasi untuk 10 tahun data radiasi matahari. Jadi dikumpulkan dari 2010 sampai 2020 ketika penelitian dilakukan gitu ya. 87.600 titik data kira-kira. Lalu dikali dengan provinsi di Indonesia. Kira-kira saya modelkan waktu itu 32 provinsi. Jadi 32 dikali 87.600 data. Itu yang saya lakukan modelingnya. Dan untuk merun sistem ini, modeling ini butuh 1 minggu.
untuk proses komputasinya di laptop. Itu yang agak menantang juga kemarin ketika melakukan penelitian ini gitu ya. Lalu masing-masing saya lakukan untuk konsumsi, bagaimana misalnya Indonesia naik 3 kali lipat dari sekarang konsumsinya, naik 6 kali lipat dari sekarang, atau menyamain level Singapura, kira-kira gitu ya. Lalu di dalam model ini aset yang sudah ada, PLTA yang sudah ada, panas bumi yang sudah ada, yang dalam perencanaan pun dihitung masuk apa adanya. Sampai perencanaan 2030 itu dianggap sudah masuk ke sistem. Lalu PLTU dan pemakai fosil lainnya tidak ada yang early retirement karena kami meyakini dalam studi ini kalau pakai early retirement maka butuh cost tambahan, kompensasi early retirement. Kalau pensiun dini kan harus dibayar itu pensiunnya kan kira-kira gitu. Maka natural gitu ya, gradual retirement di dalam model ini. Dan kami juga memodelkan tidak ada demand yang tidak dipenuhi, jadi zero unmet demand gitu ya. Lalu ada skenario masing-masing regional, Sumatera terpisah dari Jawa, Kalimantan terpisah Sulawesi dan Maluku Papua, dan juga ada skenario Indonesia super grid gitu ya. Lalu digunakan 1% hidrogen untuk menggantikan gas kira-kira gitu ya. Untuk kalau masa-masa ada ini ya banyak hari berawan kira-kira gitu ya yang panjang, maka digunakan untuk keandalan sistem. Nah, ini asumsi-asumsi harganya, Bapak Ibu bisa lihat secara detail sebetulnya ada di paper ini ya. Saya ini masukkan linknya di sini. Ini publish awal tahun kemarin. Lalu dari hasil modeling ini, Indonesia sebetulnya bisa mendapatkan listrik gitu ya. Wholesale price-nya itu kira-kira 9 sen per kWh atau $90 per megawatt hour. Nah, yang menarik adalah sebetulnya tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk variability solarnya itu rendah di Indonesia gitu. Jadi hampir sama Sumatera, Kalimantan dan seterusnya itu ya, sehingga tidak terlalu sulit manajemen gridnya gitu ya. Asalkan dia dibangun ini ya di banyak lokasi di sepanjang transmisi. Nah, lalu kalau menggunakan skema super grid membuat lebih mahal ternyata sistemnya. Tidak efisien meskipun tidak terlalu besar gitu ya. Di sini kami menemukan menjadi $95 per megawatt hour atau 9,5 sen. Kira-kira naik berapa ya? Hampir 8% lah gitu kira-kira ya. Lalu ada juga temuan yang menarik. Karena Indonesia ini rentan dengan kebakaran hutan, maka kalau Indonesia bergantung pada variable renewable sources seperti matahari, maka harus disiapkan energi storage yang besar untuk membackup hari-hari kalau asap sangat tebal dan panel tidak mendapat radiasi, kira-kira gitu ya. Nah, ini secara ringkas per region gitu ya. Sistem yang paling mahal itu adalah sistem Jawa Bali. Jawa Bali itu sendirian gitu ya dalam satu modeling ini. Jawa Bali Nusa Tenggara satu sistem. Kira-kira 9,5 sen dolar per kWh harga eh, levelized cost of electricity-nya. Lalu yang paling mahal lagi Maluku gitu ya. Jadi Maluku Papua maksud saya. Jadi Maluku Papua ini lebih dari 10 sen gitu ya, $102 per megawatt hour. Lalu diikuti oleh Kalimantan, sistem Sumatera dan Sulawesi yang paling murah, kira-kira 77 dolar per megawatt hour. Nah, ini masing-masing kira-kira kebutuhan solar panelnya dan pump storage-nya. Tadi saya sampaikan di slide terdahulu gitu ya. Untuk hitungan kasarnya ternyata berbeda dengan hitungan modeling detail 10 tahun data gitu ya. Nah, tadi saya sampaikan kebutuhan kalau 10 megawatt per kapita itu kira-kira 2.500 gigawatt panelnya. Ternyata kalau dibikin modeling seperti ini, dilihat lebih detail gitu ya, jam per jamnya gitu ya produksinya, kita butuh kira-kira 3.500 gigawatt panel gitu ya. Dengan kebutuhan storage 10 atau 1.000 gigawatt hour gitu ya. Ini sedikit lebih tinggi ternyata ya. Tadi saya hitung di awal itu kira-kira 670 gigawatt. Lalu ini ada penjelasannya kenapa butuh lebih besar gitu ya. Nah, tadi ini yang saya jelaskan kalau dia masing-masing terpisah. Sistem Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya. Secara rata-rata dia 9 sen dolar gitu ya. Tapi ketika dia digabungkan Sumatera digabungkan antara Lampung ke Banten, Jawa Timur ke Kalimantan Selatan, lalu Kalimantan Timur ke Sulawesi Barat gitu ya. Lalu dari Sulawesi Selatan dihubungkan ke Maluku dan selanjutnya sampai Sorong dan
Papua, Ternate gitu ya. Maka ada tambahan untuk biaya transmisi kabel bawah lautnya. Nah, itu membuat sistem menjadi lebih mahal sebetulnya. Naik $5 per megawatt hour kira-kira gitu ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi ada anomali di data di Indonesia. Semula dalam penelitian ini saya pikir data saya yang keliru. Jadi saya menemukan di musim-musim kemarau gitu ya, dry season antara April dan Agustus, produksi PLTS berdasarkan data radiasinya itu lebih rendah dari musim musim ini ya, musim atau mirip dengan musim hujan gitu ya. Misalnya tahun 2015 nih. Ini data KWH per minggu. Jadi di dalam data yang modeling kami ini, kami menghitung dia dapatnya di tahun 2015 untuk Tanjung Selor gitu ya, 19 kilowatt hour per minggu output panelnya. Lalu di musim hujan misalnya ini ya, di awal-awal Januari gitu ya sampai dengan April, angkanya 20 kWh. Jadi mirip musim hujan dengan musim kemarau. Padahal kita tahu kalau musim kemarau cenderung mataharinya lebih banyak bersinar gitu ya, awannya lebih sedikit, harusnya produksi listriknya itu lebih tinggi. Nah, ternyata data yang kami peroleh kok beda nih di Indonesia, di beberapa tempat, tidak di semua tempat gitu ya. Ternyata ini terkonfirmasi bahwa di Indonesia banyak terjadi kebakaran hutan, misalnya di tahun 2015. Jadi ini perlu di ini ya, jadikan pertimbangan oleh energy planner gitu ya, atau perencana sistem untuk melihat juga data detail gitu ya, bahwa di tahun-tahun tertentu, karena ini sifatnya historical data gitu ya, bisa jadi di tahun-tahun berikutnya nggak ada lagi kebakaran, tapi paling tidak, kalau terjadi kebakaran, lalu asap tebal, lalu matahari tidak bisa tembus gitu ya, misalnya seperti gambar ini, jarak pandang sangat pendek gitu ya, matahari tidak mampu sampai nih untuk menembus ke bawah, maka panel surya itu cenderung produksinya turun gitu ya, anomali gitu ya. Ketika turun, maka selain kalau kita mau produksinya sama, maka harus dibangkitkan oleh pembangkit lain gitu ya. Misalkan genset harus dinyalain atau gas harus dimasukkan ke sistem atau baterainya yang dioperasikan. Kalau baterainya sudah dibuat sedemikian untuk mengantisipasi kejadian ini gitu ya. Tapi kalau misalnya ini tidak diperhitungkan, dianggap perhitungan normal gitu ya, ini akan signifikan perbedaannya gitu ya. Jadi jumlah energi storage-nya itu tidak sama daerah yang sering terjadi kebakaran dengan daerah yang relatif tidak ada kebakaran, kira-kira gitu mungkin bahasanya. Maka itu ini ditemukan dalam penelitian ini yang juga menjadi novelty sebetulnya, yang hampir tidak pernah dibicarakan di penelitian lain dan kami diskusikan di penelitian ini gitu ya. Nah, hasil penelitian ini sebetulnya kami coba tulis dengan bahasa yang ringan gitu ya, bahasa opini publik gitu ya. Kemarin sempat saya tulis bulan September lalu di Kompas, energi surya kunci Indonesia Merdeka Energi gitu ya, untuk menjelaskan sistem 100% EBT tadi untuk Indonesia. Dan juga profesor saya, pembimbing saya menulis di Global ini ya, PV Magazine ini, 100% solar Indonesia 2050 gitu ya, untuk menjelaskan bahwa sebetulnya Indonesia tidak perlu buru-buru untuk mempensiunkan pembangkit fosilnya, karena memang kita masih bertumbuh dan kita butuh itu bisa dilakukan sebetulnya dengan natural saja. Tetapi yang bisa kita lakukan lain adalah kita hentikan membangun atau membeli teknologi fosil, tapi membangun pembangkit-pembangkit yang baru dari surya atau angin, dan tentu ditambah dengan teknologi energi storage gitu kira-kira ya, supaya kita bisa bertransisi energi secara smooth dan tidak menimbulkan banyak kegaduhan misalnya gitu ya. Kita baca belakangan ini di berita itu dana JETP ternyata nggak ada misalnya gitu ya. Dan itu terjadi di negara lain, dijanjikan dana JETP tapi prakteknya tidak ada. Dia tetap saja menjadi pinjaman komersil biasa gitu ya. Dan kalau seperti itu kan nggak perlu ada bungkusan JETP-JETP-nya itu kira-kira gitu ya. Nah, ini mungkin bukan kritik ya ke JETP ya, tapi fakta yang ada di eh, publik gitu kira-kira. Nah, ini mungkin slide terakhir saya sebetulnya. Eh, Pak Adi, apakah saya masih ada waktu? Atau mungkin kita lanjut ke diskusi saja? Baik, kalau memang masih ada waktu, mungkin saya Silakan, mau masih sampaikan. masih 5 menit ya. Siap. Kalau gitu saya sampaikan ini ya, mungkin
sebagai penutup ada beberapa key points gitu ya, take away-nya. Jadi sebetulnya secara global solar PV itu sudah mendominasi dan menjadi sumber energi yang bersih dan paling murah sepanjang sejarah. Jadi bisa dibilang itu sebetulnya the fastest revolution gitu kira-kira ya. Lalu untuk Indonesia, kita punya potensi yang besar untuk energi surya yang dalam penelitian kami itu lebih dari 180.000 terawatt hour per tahun kalau setara listriknya gitu ya. Dan soalan tentang energi storage atau baterai itu untuk overnight baterai pun sudah menjadi yang bisa diselesaikan gitu ya. A solve problem gitu ya. Karena Indonesia punya potensi PLT pump storage yang besar, yang tidak harus di badan sungai gitu ya, dan banyak yang berbiaya murah, lokasi-lokasi yang bisa ditemukan di Indonesia, dan tentu potensi ini lebih besar daripada potensi yang river base. Gitu ya. Banyak sekali ditemukan sepanjang kita menemukan kontur perbukitan untuk menaruh waduk atas dan waduk bawah di lembahnya gitu kira-kira ya. Dan tidak perlu ada dam yang baru di badan sungai, dan tentu karena kita punya nikel, punya pabrik baterai, kita pun bisa mengkombinasikan gitu ya PLTA pump storage dan baterai ini untuk mencapai keekonomian sistem. Nah, dalam modeling kami temukan bahwa biaya untuk 100% listrik EBT Indonesia kira-kira 9 sen dolar per kWh atau $90 per megawatt hour, dengan catatan sebetulnya secara sistem terpisah dia lebih efisien, dia bisa berdiri sendiri-sendiri sehingga lebih murah, dan variasi sinar mataharinya di Indonesia tidak ini ya, bisa dibilang rendah sehingga lebih eh, hemat untuk penambahan energi storage-nya gitu ya. Lalu perlu hati-hati untuk pemodelan atau perencanaan sistem pada daerah-daerah yang rentan kebakaran gitu kira-kira ya. Baik, mungkin itu dulu dari saya, Pak Adi. Mungkin saya kembalikan dulu, nanti kita bisa berdiskusi. Seandainya nanti ada waktu, saya juga akan share gitu ya, bagaimana misalnya nanti kita bisa mengambil manfaat gitu lah dari pekerjaan-pekerjaan atau penelitian kami di The Australian National University gitu, utamanya tentang palm hydro storage gitu. Mungkin itu dulu saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Baik, terima kasih banyak Pak David nih. Paparannya sungguh lengkap dan baik sekali. Kita akan masuk sesi kedua, tapi istirahat sejenak dulu. Break atau jeda 10 sampai 15 menit sambil memberi kesempatan kepada teman-teman muslim untuk ibadah azan. Kita istirahat sejenak sambil mungkin pemutaran video-video komersial break.
Baik, kita mulai saja ya. Untuk Pak Azif Fuad dan partisipan lainnya, kalau mau bertanya, bisa langsung nanti di sesi ketiga. Setelah sesi kedua, yang akan kita mulai sekarang, yaitu diskusi, dialog, tanya jawab antara narasumber dengan panelis. Kita mulai dari panelis yang hadir lebih dulu saja. Pak Sumaryadi Subarna, silakan. Setelah itu Pak Joko ya, Pak Joko Abumanan. Andi hari ini ganteng sekali, Pak. Oh, habis padam blackout Pak, jadi terang. Ya. Pak David, apa kabarnya? Sudah lama-lama ketemu Pak David ya. Halo Pak Mariadi. Ya. Ya. Jadi Pak David kebetulan dari Australia kan. Nah ini di Australia kan ada regulasi tuh Pak. Derogasi masa rooftop. Rooftop tuh boleh apa namanya? Boleh diinstal sebanyak-banyaknya, tapi harganya 15%. Sebenarnya kan membantu yang tadi Pak David sampaikan, membantu sistem sehingga apa namanya mengurangi cost untuk membuat super grid ya, itu termasuk walaupun sifat dari apa namanya PLTS ini kan intermittent. Nah kira-kira nih belum mendapatkan di regulator, apakah ada pemikiran atau ada wacana terhadap kita mengacu ke regulasi yang Australia atau tetap seperti sekarang? Seperti itu Pak David, itu yang pertama ya. Ya. Kemudian apa namanya, dari yang Pak David sampaikan, potensi kan luar biasa ya di Indonesia ini untuk yang renewable energy ya, energi. Kemudian tapi salah satu intinya adalah renewable energy ini membutuhkan investasi yang cukup besar untuk apa namanya shifting ini apa namanya lebih besar dananya. Nah pertanyaan saya sekarang, jika tidak ada insentif terhadap investor untuk investasi apa namanya investasi renewable energy berikut jaringannya buat super grid, kira-kira strategi apa ini yang akan kedepannya akan dilakukan oleh regulator untuk mencapai net zero emission di tahun 2060 gitu. Karena kita tahu ya, tadi Pak David menyampaikan pusat-pusat energi itu energi terbarukan itu rata-rata jauh dari pusat global, sehingga ketika kita mau mengeksplorasi pusat apa namanya sumber-sumber energi tersebut pasti dibutuhkan yaitu dana super grid, dana transmisi yang tadi Bapak sampaikan. Yang salah satu contoh adalah kenapa Singapura akan membeli apa namanya solar cell atau energi matahari dari Australia ke negaranya. Dia membuat jaringan melalui wilayah Indonesia. Itu salah satunya menurut saya ketika di Australia apa namanya di Singapura masih malam, di Australia sudah siang, sehingga energi bisa langsung diserap dan itu bisa mengurangi, dan dia beli juga dari Batam, sehingga dia apa namanya secara agregat capacity factor daripada renewable energy yang dipakai di Singapura menjadi lebih panjang. Saya kira itu 3 pertanyaan pada terima kasih Pak. Baik, makasih Pak Sumaryadi. Bisa langsung ditanggapi Pak David 3 pertanyaan ini. Baik, terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Mariadi, ini senior saya nih. Beliau ini ketika masih aktif sering berdiskusi juga. Keren Pak pertanyaannya, saya sangat ini ya antusias menjawab ini. Pertama mungkin yang rooftop, betul
rooftop di Australia itu ini ya, salah satu andalan mereka dalam energi mix. Kalau kita lihat ke OpenNAM gitu ya, grafik harian mereka bahkan jam itu bisa terlihat jam-jam tertentu bisa sampai dengan 70% hanya dari rooftop pasokan listrik mereka. Nah, saya mencoba melihat lebih jauh. Kenapa demikian? Ada hal yang menarik ketika kita, kalau misalnya Bapak Ibu pernah ke Australia atau suatu waktu nanti akan mungkin wisata atau sekedar main ke Australia, kalau pesawat mau landing itu ya, kita akan bisa melihat solar panel itu, rooftop itu banyak sekali. Jadi secara statistik, tiap satu di antara 3 rumah itu punya solar rooftop. Itu saking banyaknya di sana. Saya mencoba melihat juga gitu ya. Sebetulnya ada hambatan nggak sih untuk rooftop di Australia? Ada juga sebetulnya. Misalnya, gini, di Australia itu ada semacam ini ya, rumah sewa misalnya, atau ada landlord, lalu dia menyewakan beberapa rumah. Bagi dia tidak terlalu menarik untuk memasang rooftop di sana, karena dia nggak mendapat manfaat gitu ya. Ketenan, nggak rasa-rasanya kalau dia naikkan sewa mingguannya, nggak ada yang mau pakai rumah dia gitu ya. Jadi itu salah satu keengganan memasang rooftop di sana. Tapi meskipun demikian masih secara statistik 1 dari 3 rumah eh, punya rooftop gitu ya. Saya pikir ini ada hal yang menarik juga Pak Mariadi. Jadi di sana itu aturan Australia rooftop itu bisa dikontrol oleh PLN-nya, kira-kira gitu. Jadi kapan dia mau narik, kapan dia mau potong, nggak masuk ke sistem, itu semua ada di control centernya, kira-kira gitu. Dan itu sejak awal sudah disepakati oleh konsumen. Gitu. Jadi kalau dia punya baterai dan solar, oh itu senang sekali sebetulnya utility-nya atau PLN-nya. Dia bisa memakai atau mendapat manfaat dari, misalnya dia melihat si rumah itu sebetulnya karakteristik penggunaan bebannya itu malam hari gitu ya. Lalu dia tahu, oh saya bisa ngambil nih listriknya dia sepanjang siang hari atau baterai yang saya punya ketika saya ingin menghemat, saya mau mematikan gas saya misalnya gitu ya. Itu di Australia bisa. Nah, saya pikir itu sangat tepat sebetulnya diadopsi untuk kita di Indonesia gitu. Sehingga perencana sistem bisa menghitung tingkat keandalannya atau memasang proteksi yang lebih tepat gitu ya di distribusinya gitu ya. Dan juga harganya murah tadi. Saya mencatat itu dari Pak Mariadi, betul. Harganya murah, tetapi lagi-lagi bagi masyarakat mereka tetap tetap senang gitu ya memasang rooftop. Kenapa? Ada insentif-insentif yang mungkin kita belum punya di Indonesia. Misalnya gini, misalnya Pak Mariadi mau pasang 5 kilowatt solar rooftop di rumahnya, lalu pergi ke bank gitu ya, minjem gitu. Nah itu zero interest loan, jadi nggak perlu bayar bunga. Nah, nyicilnya pakai penghematan rekening gitu. Jadi bagi masyarakat tuh sangat diuntungkan dan dimudahkan. Kalau di sini mungkin kita belum belum ada fasilitas seperti itu. Dan mudah-mudahan mungkin ke depannya pengambil kebijakan bisa mengarah ke sana gitu ya sebagai regulator. Nah, tentu hal-hal seperti ini sangat disukai oleh ini ya pemerintah di Australia. Kenapa? Karena dia kan kalau rooftop itu dananya ya dana masyarakat, nggak perlu dianggarkan oleh utility atau bahkan pemerintah itu. Tinggal dia mendorong insentif yang tadi saja, bunga nol, diberikan kemudahan gitu ya. Dan itu saya pikir akan membuat sistem di sana bauran energinya lebih besar, tetapi tidak terlalu berdampak biaya investasi ke pemilik jaringan kira-kira itu. Mungkin dia lebih ke proteksinya mungkin nanti investasinya gitu ya. Lalu tadi ada hal lain, potensi besar butuh dana investasi yang besar. Nah, saya pribadi melihat ketimbang dana itu mempensiunkan PLTU misalnya gitu ya. Katakan kita dijanjikan 20 billion dolar gitu. Nah, mendingan itu dipasang untuk atau dipakai duitnya untuk membangun PLTS yang murah, menambah jaringan transmisi sehingga bisa dihubungkan sumber-sumber potensi tadi dengan pusat bebannya. Karena memang dalam transisi energi ini kan ada beberapa elemen kunci bahwa kita tidak bisa bertransisi energi tanpa punya transisi. Karena tadi
tidak balance antara keberadaan potensi dan kebutuhan bebannya, itu satu, maka butuh ada transmisi. Selain itu ada semacam smoothing gitu ya. Kalau PLTS dibangun besar sekali 1.000 hektar sekali itu sangat berbahaya. Mendingan dibangun 100-100 hektar di 10 tempat lalu dihubungkan transmisi kira-kira gitu ya untuk keandalan sistemnya. Lalu tentu ini ya, bagaimana supaya menarik, bagaimana supaya investor itu bisa menaruh uangnya di Indonesia. Nah, ini menarik lagi diskusinya. Saya menghubungkan ini dengan konteks kenapa Singapura membeli jauh-jauh ke Australia. Saya pernah berdiskusi dengan David Griffith, CEO-nya. Hanya satu ternyata kata kuncinya, trust. Dia bilang gini, Singapura itu nggak apa-apa beli mahal dari Australia, tapi dia merasa punya garansi gitu bahwa ketika saya deal itu saya tunggu 10 tahun dari sekarang itu jadi kira-kira gitu. Nah, itu yang mereka terus terang masih ragu kalau ke Indonesia. Nanti kalau saya invest, terus ganti pimpinannya, ganti rezimnya gitu ya. Investasi saya ini hilang nggak ini kan gitu kira-kira. Jadi ada kekhawatiran gitu. Nah, itu yang saya lihat belakangan ternyata oleh Singapura, dia mulai trust juga ke kita ternyata gitu ya. Jadi kalau kita lihat belakangan mereka sudah memberi conditional license gitu ya. Tadinya conditional approval ditingkatkan menjadi conditional license gitu ya. Bahwa mereka mau beli kira-kira hampir 3 gigawatt lah gitu dari Indonesia gitu ya, dalam bentuk energi rendah karbon. Nah, tentu kita yang mengatur itu apakah eh, pakai panas bumi dari Sumatera kita kirim ke sana, atau dari Kepulauan Riau mungkin gitu ya, kita bangun PLTS di pulau-pulau kosong di sana gitu ya, sehingga bisa terjawab bahwa ekspor listrik ke Singapura bisa jadi lebih murah dari Indonesia ketimbang beli dari Australia. Kan bisa jadi seperti itu gitu ya. Sehingga ini yang memang peluang-peluang ini harus kita tangkap, tetapi itu tidak lupa bahwa ada syarat setempatnya harus dipenuhi dulu. Misalnya, Kepulauan Batam itu kan daerah pengembangan industri juga, bisa jadi dia butuh sangat besar energi, lantas kita mengekspor, ini kan secara politik mungkin sulit diterima gitu ya. Nah, itu mungkin yang perlu diadres juga oleh pihak pemerintah pusat dan daerah, melihat kebutuhan daerahnya seperti apa betul masih ada sisa yang bisa diekspor kan kira-kira gitu ya. Nah itu mungkin merespon yang kaitan Singapura membeli listrik dari Australia gitu ya. Strategi oleh regulator. Saya melihat itu sebetulnya kalau dari pengalaman diskusi lah gitu ya. Saya pernah santai-santai ngobrol lah di Canberra itu. Orang bilang gini, sebetulnya dana itu ada dan besar, tetapi kami kebingungan lewat pintu mana untuk invest ke Indonesia. Nah itu yang saya pun nggak bisa jawab gitu ya. Mereka masih dalam tanda petik gelap lah gitu ya. Saya harus kemana nih? Yang jangan sampai di sana ketemu begal-begal kan ngeri juga dia gitu ya. Jadi saya pikir mungkin kita lebih terbuka dan transparan untuk ini ya, mungkin semacam pintu layanan investasi. Eh, Tentu ada insentif-insentif lah ya, seperti kita terapkan untuk smelter di Morowali atau di daerah Wedabai gitu ya, di Maluku yang diberi tax holiday gitu ya. Kan hal sama juga bisa kita lakukan untuk konteks kita transisi energi. Bisa jadi tax holiday itu ketika dihitung dengan carbon credit kita masih untung kira-kira gitu ya. Dan tentu ini tidak bisa dihitung sendirian misalnya oleh SDM, tentu harus lintas sektor lah dengan Kementerian Keuangan misalnya, Badan Kebijakan Fiskal, atau mungkin dengan Kementerian BUMN dan stakeholder lainnya tentunya gitu ya. Mungkin seperti itu saya respon Pak Mariadi, mudah-mudahan bisa ini ya, eh, bisa menjawab gitu ya. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, boleh silakan Pak Mariadi. Boleh ya Pak Adi ya, Silakan tambahannya. tanggapan balik Pak Mumpung Sumayya. mumpung ini baru masih hangat kan, baru Agustus ya lulusnya kan. Ya, Pak David, saya tuh pernah menulis ya, saya kasih ke orang, dia minta tulisan saya terkait dengan bagaimana membangun apa namanya PLTA tanpa tanpa uang, tanpa dana. Karena tadi terkait dengan masalah carbon trading. Artinya eh, ketika si governornya ini trust, apa namanya dipercaya, maka investor akan memberikan uangnya untuk membangun PLTA
ya let's say skala kecil lah ya, skala kecil, dengan pengembalian nanti hasil KWH dari PLTR tersebut dipegang oleh dia karbonnya sebagai jaminan. Itu kan menurut saya salah satu apa namanya inovasi yang harus dijalankan. Ketimbang kita selalu minta dananya mana. Jadi tidak pernah berpikir sesuatu yang agak berbeda. Nah ini itu yang menurut saya harus dilakukan karena tadi Bapak sudah menyinggung kebijakan fiskal dan dari regulasi. Nah kalau tidak ada perubahan seperti tadi, tinggal perbankan yang mau tidak dia memberikan pinjaman dengan garansi adalah karbonnya itu. Kira-kira itu pendapat saya, Pak David yang terakhir. Terima kasih. Baik, kalau ada respon balik lagi, Pak David silakan. Baik, terima kasih Pak Mariadi. Jadi itu lagi-lagi kata kuncinya trust tadi ya. Itu yang sangat penting. Namanya kita nggak punya uang, mengundang orang naruh uang, dia harus trust ke kita kan kira-kira gitu ya. Dan saya setuju Pak. Nanti saya pikir saya perlu membaca itu tulisan Pak Mariadi itu bagaimana tuh strategi membangun dengan ini ya, modal minim lah mungkin bahasanya ya, dengan trust tadi gitu ya. Makasih Pak Mariadi. Luar biasa nih masukannya. Oke, baik. Makasih Pak Sumaryadi.